Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman, ini ada modem bawaan IndiHome tidak terpakai kembali. Jadi di sini kita akan membuat bagaimana modem ini akan kita ubah menjadi fungsinya access point. Di langkah-langkahnya, yang pertama kita perhatikan dulu posisi di belakang ini. Mereknya modem Huawei HG8245H. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat, kita langkah yang pertama kita akan melakukan reset pada modem tersebut. Ya, jadi kita persiapkan dulu peniti atau jarum untuk kita lakukan reset. Nah, biasanya reset itu dilakukan di samping ya teman-teman, lihat. Nah, itu ada tombol reset. Nah, reset. Kemudian kita coba reset alatnya terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa lihat di tombol ataupun di lubang reset ini, kita tekan sampai lampunya semuanya mati atau menyala kembali. Kemudian kita lepas, kita tunggu beberapa saat sampai lampu mati kemudian hidup kembali. Oke. Nah, kalau tandanya seperti ini, lampunya sudah mati, kemudian dia akan melakukan restart ataupun menghapus semua pengaturan yang ada di dalam modem tersebut, sehingga mempermudah untuk kita melakukan setting kembali. Nah, kalau sudah kita reset, kita akan perhatikan pada bagian belakang ini. Nah, pada bagian belakang ini ada namanya IP address-nya. Di situ 192.168.100.1. Nah, di sini ada username admin, passwordnya juga admin. Kemudian SSID-nya Huawei. Nah, ini untuk wireless ya. Kalau kita nggak menggunakan kabel juga bisa. Nah, oke. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyetingan, ke dalam komputer. Kita perhatikan dulu username password. Nah, kita tidak boleh memperhatikan username password ini admin-admin. Kadang-kadang ketika kita ketik admin-admin, pengaturan ini tidak bisa dilakukan. Nah, maka kita langsung kita uji coba. Nah, baik teman-teman, setelah kita lakukan reset tadi, sekarang langkah selanjutnya kita buka dulu wirelessnya. Kita cari modemnya, yaitu Huawei DT50. Nah, di sini kita klik, kemudian konekkan. Nah, dia akan meminta password. Dari mana passwordnya kita didapat? Jadi passwordnya ini didapat dari WLAN-nya tadi, WLAN key. Nah, jadi di belakang tadi kita lihat, jadi di sini 82 XF W5ES. Nah, jadi teman-teman bisa lihat password ini saya dapat dari modem itu sendiri yang ada di bawah modemnya. Kita lihat, kita balikan aja modemnya, kemudian kita akan melihat di situ passwordnya. Kemudian kita next kan, kemudian yes. Kita tunggu prosesnya sampai berjalan. Nah, di sini juga ada username dan password yang disediakan oleh modem itu sendiri, sehingga mempermudah untuk melakukan setting. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini saya merekomendasi untuk username dan password saya sudah siapkan, yaitu usernya support, passwordnya the word in your hand. Nah, jadi kita yang pertama langkahnya
kita coba dulu dengan username dan password yang sudah disediakan oleh modem. Kita masuk dulu ke IP-nya teman-teman, 192.168.100.1. Ini kita bisa lihat IP-nya di belakang modem itu juga. Kemudian enter. Nah, oke, di sini username dan password yang sudah disediakan adalah admin. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat masuk, tapi di username dan password yang disediakan oleh modem itu hanya bisa untuk melihat. Jadi kita tidak bisa melakukan setting. Nah, teman-teman bisa kita lihat di menuan ketika saya arahkan ke menuan. Nah, di sini tidak ada menu new. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang teman-teman bingung gimana mana menu new-nya. Kok nggak ada, kok hilang. Nah, begitu juga di menu LAN. Kita tidak bisa melakukan centang LAN 1, LAN 2, LAN 3, dan LAN 4. Kita hanya bisa merubah IP-nya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena username dan password yang disediakan oleh modem hanya dapat untuk melihat status. Ya, jadi kita untuk melakukan setting sepenuhnya tidak bisa dilakukan dengan username admin, passwordnya juga admin. Lalu langkah berikutnya apa? Kita akan logout, kita akan masukkan dengan username dan password yang sudah saya siapkan, yaitu username-nya kita bisa copy, kemudian pastekan di akun. Support, S-nya huruf besar, ya teman-teman bisa lihat, nanti akan saya cantumkan di deskripsinya, bisa lihat di bawah. Kemudian passwordnya ini sudah saya siapkan, the word in your hand. Ada dua yang saya siapkan, ada juga username support, kemudian passwordnya di sini saya siapkan adalah Huawei HG 8245H. Jadi kita copy dulu yang ini, kalau nggak bisa baru yang bawah. Oke, kita pastekan, kemudian kita login. Nah, teman-teman, kita akan lihat perbedaannya dengan menu yang tadi. Nah, di sini ada menu new, ya teman-teman bisa lihat. Jadi kita bisa mengatur sendiri. Nah, kemudian di menu LAN teman-teman bisa lihat. Nah, menu LAN-nya juga bisa kita centang untuk LAN port word modenya. Oke, langkah selanjutnya kita atur dulu di menu WAN. Kita cek, kemudian kita pilih new. Nah, biarkan enable WAN-nya tercentang. Kemudian pilihannya IPOI tetap. Yang perlu kita ubah di sini adalah service tipenya. Nah, di sini kita ubah menjadi order. Nah, di sini. Nah, VLAN-nya karena kita tidak menggunakan VLAN, maka kita hilangkan centangnya. Oke. Kemudian di sini tidak bisa kita lakukan centang di sini karena ini belum kita atur di menu LAN-nya. Oke, kita pilih dulu SSID-nya. Oke. Setelah itu untuk IP-nya kita pilih di HCP, tidak ada masalah. Ini tidak ada yang dirubah. Kemudian kita pilih apply. Nah, tunggu prosesnya berjalan. Ya, ketika sudah masuk tanda seperti ini, maka pengaturan pada WAN sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah di menu LAN. Di menu LAN, aktifkan semua port yang ada di modemnya. LAN 1, LAN 2, LAN 3, dan LAN 4. Kemudian apply. Ini untuk memudahkan kita di mana lubang LAN tersebut bisa dipakai semua. Kemudian kita masuk ke pengaturan LAN host konfigurasi. Nah, di sini kita bisa hilangkan untuk secondary address-nya.
ya, untuk IP-nya hilangkan, kemudian kita apply, tidak ada masalah. Tidak dihilangkan juga tidak jadi masalah. Kemudian langkah selanjutnya adalah di HCP server konfigurasi. Nah, di sini pastikan tanda centang ini hilang semuanya, karena kita tidak mau IP ini menjadi IP pada saat modem kita jadikan access point, akan tabrakan dengan modem IndiHome yang IP-nya sama. Jadi kita menggunakan IP-nya milik modem IndiHome yang ingin kita klonkan atau kita hubungkan dengan modem ini yang sudah kita ubah menjadi access point. Kemudian kita apply, ya, pengaturannya sudah. Di sini kita akan masuk ke DHCP server. Kita akan lihat di DHCP server tidak ada yang diubah, begitu juga di DHCP status IP konfigurasi juga tidak ada yang kita ubah. Langkah selanjutnya kita cek kembali WAN. Nah, di menu WAN yang sudah kita ubah, kita bisa centang ini, kita lihat. Nah, kita bisa aktifkan LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Oke. Selanjutnya kita apply. Nah, jadi modem ini sudah kita ubah pengaturan WAN-nya. Kemudian pengaturan yang terakhir adalah di WLAN-nya, wireless LAN-nya. Nah, kita akan mengubah nama wireless kita. Kita ubah sesuai dengan kita. Misalnya saya buat namanya Mahribi. Kemudian di sini untuk pengaturan password kita tentukan, ya. Kalau saya buat Anugerah. Nah, di sini saya apply. Oke, hanya itu saja yang perlu kita lakukan setting. Mungkin ini akan membantu teman-teman bagaimana caranya modem IndiHome yang sudah tidak terpakai lagi atau yang tidak terpakai, kita bisa jadikan itu menjadi access point. Oke teman-teman, mungkin ini sangat membantu teman-teman. Bisa bantu channel saya dengan subscribe dan like untuk mengembangkan pengetahuan yang lain. Oke teman-teman, kita sudah pasang kabel UTP-nya ke LAN nomor 1. Ya, kita lihat LAN nomor 1 lampunya menyala. Kita hubungkan ke modem IndiHome. Ya, kita masukkan ke lubang nomor 3. Ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita akan lihat hasil apakah modem tersebut sudah benar-benar bisa menjadi access point. Kita akan lihat ke komputer kita. Baik teman-teman, kita bisa cek kembali apakah hasil daripada modem yang kita ubah menjadi access point berhasil. Nah, tadi kita buat nama wirelessnya adalah Mahribi. Kita cek, kemudian kita konekkan. Passwordnya Anugerah, ya, ini huruf besar. Next. Kita lihat apakah berhasil teman-teman. Kita akan lihat. Ya, oke. Kita lihat di sini sudah connect. Nah, di sini tidak ada tanda serunya. Kita buka dulu. Oke, teman-teman bisa lihat di sini internetnya sudah berjalan dengan baik. Nah, kita bisa lihat Your business idea needs a website.
Cukup tutorial dari saya. Mungkin ini akan membantu teman-teman apabila menemukan modem yang sudah tidak terpakai lagi, khususnya IndiHome, kita bisa mengubahnya menjadi access point. Oke, cukup. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk menambah pengetahuan kita selanjutnya. Oke.